Halo anak-anak Insoleh dan Soleha kelas 6, berjumpa lagi dengan Ibu ya. Terlebih dahulu sebelum kita mulai materi kita hari ini, lebih baiknya kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sudah siap belum materi kita untuk hari ini? Buka buku tematiknya, itu halaman 41, yaitu materi kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, video kemarin itu tentang negara ASEAN. Apa itu negara ASEAN? Negara ASEAN adalah negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, sekarang ini bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan sosial masyarakat ASEAN? Ya, tolong perhatikan di sini. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN itu sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena memiliki persamaan dan perbedaannya. Kita akan bahas yang pertama, itu adalah negara Singapura. Negara Singapura, anak-anak ya, penduduk Singapura terdiri atas bangsa Cina, Melayu, dan India. Mayoritas penduduk Singapura itu menganut agama Buddha. Nah, anak-anak ya, di negara Singapura ini merupakan negara yang kecil ya. Penduduknya taat akan disiplin dan aturan. Tetapi di sini ya, penduduknya banyak berjalan kaki. Kenapa berjalan kaki? Karena harga kendaraan di negara Singapura itu harganya sangat mahal kan. Oleh sebab itu mereka kebanyakan berjalan kaki. Negara Singapura ini ya memiliki patung, yaitu patung Melion yang berbentuk kepala singa berbadan ikan, menjadi ikon wisata Singapura. Selanjutnya, yang kedua adalah negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara tetangga dengan Indonesia. Nah, bagaimana penduduk aslinya negara Malaysia? Yaitu adalah Semang dan Sakai. Mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Budaya Malaysia merujuk kepala kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dan berbagai suku di sana, yaitu kebudayaan Melayu, kebudayaan Tiongkok, kebudayaan India, dan kebudayaan Kadazan Dusun. Masyarakat Malaysia dikenal dengan multi suku. Multi itu artinya banyak ya, banyak suku. Multi budaya dan multi bahasa. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nah, kalau kalian suka nonton Upin dan Ipin ya, Kak Rosnya suka memasak masakan nasi lemak ya. Kalau di Indonesia itu nasi lemak itu sama seperti nasi uduk ya nak ya. Kita lanjut ya, berikutnya yaitu yang ketiga, negara Filipina. Nah, bagaimana mayoritas negara Filipina? Penduduknya yaitu menetap di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Penduduk asli negara ini adalah orang Aeta. Sebagian agama yang mereka anut itu adalah agama Katolik Roma. Budaya masyarakatnya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, coba kalian lihat di gambar di sini ada tari tingkling, yaitu tarian yang menggunakan bambu tradisional khas Filipina. Tarian bambu ini memerlukan pergerakan kaki, ya. Lihat gambarnya itu, kaki yang cocok. Jadi kalau misalnya tidak seimbang, tidak cocok, maka mereka melakukannya akan terjatuh ya nak ya. Nah, Bahay Koba merupakan rumah tradisionalnya yang dibuat dari apa rumahnya, yaitu daun kelapa, nipah, dan bambu. Sekarang
yaitu negara Thailand. Siapa sudah ke negara Thailand? Ya, kalau kalian sudah ke negara Thailand, tentunya kalian sudah pernah melihat pagoda. Nah, inilah negara Thailand. Ya, jadi sebagian penduduk besar negara Thailand berasal dari suku Thai. Mayoritas penduduknya yaitu beragama Buddha. Ya, Thailand banyak ditemukan pagoda, mendapat julukan sebagai negara 1000 pagoda. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuki negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini ya, penduduknya merupakan keturunan Melayu. Kebanyakan mayoritas agamanya adalah agama Islam. Nah, karena dia kebanyakan agama Islam, maka negara Brunei Darussalam ini, nah ya, dia memiliki kesopanan. Kenapa disebut kesopanan? Kalau mereka memasuki rumah, mereka melepas alas kaki, ya, menjaga etika dan sopan santun. Nah, kita lihat di sini bahwa negara Brunei Darussalam memiliki Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandar Sri Begawan, ya, salah satu masjid yang terkenal kecantikan dan bangunannya se-Asia Pasifik. Negara Brunei Darussalam ini memiliki Kampung Anyar. Kampung Anyar itu adalah kampung yang terdapat di Brunei, ya, dikelilingi oleh perairan, ya, Kampung Anyar namanya. Anyar itu adalah baru kalau bahasa kita, ya, Anyar. Nah, selanjutnya nak ya, kita akan masuki negara Vietnam. Bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakatnya? Yaitu Vietnam penduduknya berasal dari suku Vietnam serta sebagian kecil dari suku Cina. Sebagian besar penduduk Vietnam beragama Buddha. Nah, Vietnam ya merupakan negara agraris. Masih ingat kalian agraris? Yaitu apa? Ya, yaitu negara pertanian. Dengan sebagian negara yang akan subur tanahnya, agraris. Kebudayaan Vietnam dipengaruhi oleh negara Cina. Pakaian nasional wanitanya disebut áo dai. Nah, pakaian ini digunakan sebagai momen-momen yang spesial, nak. Apa yang spesial di sini? Seperti pernikahan, tahun baru Imlek, dan festival-festival, ya. Sekarang kita akan masuk ke negara Myanmar. Penduduk Myanmar terdiri atas suku Burmai, Han, Karen, Rakhine, Cina, dan Mongolia. Sebagiannya penduduk ini beragama Buddha. Nah, di negara Myanmar ini ya bahasanya digunakan sebagai bahasa Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar menganut agama Buddha yang taat serta masih memegang teguh adat dan tradisi. Yaitu penduduknya ya berasal dari suku Laos yang mendiami Laos terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan ketinggian tanah tempat mereka tinggal. Lihat di buku kalian, yaitu etnis Laolu tinggal di dataran rendah, Lauta ya, tinggal di daerah dataran tinggi dan pusat. Selanjutnya Lautu, Laos daerah lereng gunung, dan Laosou, Laos daerah puncak gunung. Bagaimana mayoritasnya? Laos beragama Buddha. Sekarang kita memasuki negara Kamboja. Kamboja terdiri atas suku Khmer. Karena dia terdiri atas suku Khmer, maka bahasa resminya yaitu bahasa Khmer, ya, Khmer.
Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, nak ya, ini merupakan atraksi budaya festival Bung On Tu di Kamboja. Artinya memiliki festival ini balap perahu. Kalau di Indonesia itu kalau balap perahunya hari-hari tertentu seperti perlombaan 17 Agustus. Kalau di Kamboja ada yang namanya atraksi budaya festival Bung On Tu di Kamboja, yaitu balap perahu nasional yang diadakan setiap bulan November. Nah, sampai di sini dulu materi kita ya untuk pengaruh kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sudah paham belum anak-anak? Ya, Ibu harap kalian cermati dengan baik ya, pahami. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.